Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, teman-teman SDM Darul Quran yang semoga senantiasa selalu dalam rahmat, lindungan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pembelajaran talim, sama-sama kita akan mempelajari dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam bab atau tema tentang ilmu, melanjutkan materi yang sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya yang telah disampaikan. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita baca satu buah hadis an Sahl bin Sa'din radhiyallahu an. Ini hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu an, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Di sini dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ali, semoga Allah ridho kepadanya, fa wallahi, demi Allah, la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan, ketika engkau bisa menjadi jalan hidayah bagi rajulan wahidan, satu orang, itu adalah khairun, lebih baik, laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu dibandingkan humrin na'am. Humrin na'am itu adalah unta merah. Itu adalah gambaran harta termahal, harta yang paling berharga pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang bisa menjadi jalan hidayah, menjadi jalan orang lain memperoleh kebenaran, memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu adalah hal yang terbaik. Dalam hadis yang lain, wa an Abdillah bin Amri bin As radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayatan wa haditsu an bani Israila wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, rawahul Bukhari. Lalu ada hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Wa hadisu an bani Israil wala haraj, dan ceritakanlah tentang Bani Israil, itu tidak mengapa.
Maka di sini adalah satu buah dalil untuk kita menyampaikan tabligh, menyampaikan yang kita ketahui dari Al-Quran ataupun hadis, walaupun hanya satu ayat. Tadi hadis pertama menjelaskan kalau kita bisa memberikan hidayah, maka itu adalah harta yang terbesar, harta yang paling mahal bagi kita. Maka walaupun satu ayat, siapa tahu satu ayat ini walaupun mungkin kita tidak begitu memahaminya, tapi mungkin orang tersebut akan mempelajari dan mempelajari, kemudian dia memperoleh hidayah. Maka ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Akan tetapi dalam menyampaikan pun, kalau yang berkaitan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun harus berhati-hati. Di sini adalah hadis yang kalau misalnya dalam ilmu hadis ini disebutnya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah banyak, lalu tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya. Dan mutawatir ini adalah termasuk mutawatir lafzi, mutawatir secara lafaznya. Jadi diriwayatkan sekitar puluhan sahabat dengan lafaz yang serupa, yang bunyinya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan cara sengaja, maka berhati-hatilah, maka sediakanlah atau bersiap-siaplah maq'adahu minan nar, untuk menempati tempat duduknya dari neraka. Ini pun satu buah pembelajaran bagi kita untuk cross and recheck, khususnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah perkataan biasa, itu adalah perkataan manusia termulia, cahaya hidup kita. Kita bisa memperoleh hidayah, memperoleh petunjuk, wasilahnya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bentuk penghargaan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menjaga perkataan beliau, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis inilah maka ulama menelurkan, menghasilkan karya mustalahul hadis, ilmu hadis. Di mana ilmu hadis ada ilmu hadis diroyah, riwayah. Mereka berusaha menjaga agar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada kita sekarang ini, sampai zaman sekarang ini 1400 tahun yang lalu, itu sama, sesuai dengan apa yang asli diucapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menghasilkan ribuan karya, ribuan buku bertebal-tebal, berjilid-jilid, adalah tujuannya satu, yaitu menjaga ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kalau misalnya kita baca dalam kitab Sahih Muslim, muqaddimahnya itu luar biasa. Itu banyak hadis ini disebutkan riwayat-riwayatnya. Jadi pada saat zaman Rasul SAW, mungkin ketika menyampaikan satu berita antara sahabat ke sahabat itu hal yang biasa. Tapi sesudah lewat, maka pada zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka yang namanya orang itu mulai membuat perkataan Nabi SAW yang dipalsukan. Tujuannya bisa untuk melariskan dagangannya, untuk menjunjung pimpinannya, atau hal-hal yang lain yang tujuannya hendak menghancurkan Islam. Maka dari itu, dengan dasar seperti ini, maka sungguh benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga agama ini, salah satunya adalah dengan sanad. Di mana untuk keilmuan ada jalurnya, ada untayan orang yang menyampaikannya, di mana itu bisa diperiksa, dan ini luar biasa. Ini kalau dalam ilmu sejarah benar-benar mengakibatkan satu buah karya ilmiah itu atau hadis Nabi itu
akan menjadi otentik, akan menjadi terjaga keasliannya. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kita bisa menyampaikan ilmu, ya intinya dalam penyampaian kali ini kita bisa menyampaikan ilmu walaupun hanya satu ayat, tapi hati-hati. Ketika menyampaikan, kita pun cross dan recheck kalau itu berkaitan dengan Nabi SAW. Terima kasih perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, hamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.